Perjalanan Chelsea di Piala Dunia antar klub terus berlanjut. Di matchday kedua kali ini, The Blues akan mendapat lawan yang kuat, yaitu Big Mango atau nama lain dari salah satu klub raksasa Brazil, Flamengo. Jika di pertandingan melawan Los Angeles FC terkesan seperti laga persahabatan, maka cerita akan berbeda pada matchday kedua ini. Bagaimanakah persiapan Chelsea dalam menghadapi Flamengo? Siapa sajakah pemain-pemain yang wajib diwaspadai di pertandingan nanti? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, simak ulasan lengkap preview pertandingan Chelsea versus Flamengo sebagai berikut. Di pembahasan pertama, yaitu prediksi formasi, Enzo Maresca telah memberi petunjuk bahwa ia akan melakukan rotasi pada laga kedua ini demi mengantisipasi cedera pemain karena bermain di cuaca yang panas yang bahkan menyentuh 38 derajat Celcius. Sang manajer asal Italia itu bahkan tak gentar untuk mengabaikan aturan FIFA yang mewajibkan untuk menurunkan skuad terbaik ketika bertanding di FIFA Club World Cup tahun ini. Jika memang benar Enzo Maresca akan melakukan rotasi, maka sepertinya ia akan menurunkan beberapa pemain baru di pertandingan ini. Mamadou Sarr dan Andre Santos yang sebelumnya bermain bersama-sama di RC Strasbourg nampaknya akan melakukan debutnya pada pertandingan ini. Dalam menghadapi skuad asuhan Filipe Luis yang notabene adalah mantan pemain Chelsea, Maresca masih akan tetap bermain dengan menggunakan formasi 4-2-3-1 ketika bertahan, lalu berubah menjadi 3-2-4-1 ketika menyerang. Noni Madueke yang tampil kurang optimal di pertandingan sebelumnya sepertinya akan digantikan oleh Nicolas Jackson atau Tyreek George. Nicolas Jackson akan dicoba sebagai pemain sayap kiri karena sejatinya posisi ini tak asing baginya karena beberapa kali ia pernah dimainkan di posisi tersebut ketika Chelsea dilatih oleh Mauricio Pochettino 2 musim yang lalu. Sementara Jackson digeser ke sayap kiri, posisi striker akan diisi oleh Liam Delap yang nampaknya walaupun baru 1 match, Liam Delap terlihat sudah nyetel dengan sistem Maresca. Nicolas Jackson bisa saja menjadi solusi jangka pendek Chelsea di turnamen Piala Dunia antar klub tahun ini yang kini sedang mengalami krisis pemain di posisi winger. Seperti kita tahu, Chelsea hanya membawa 3 pemain sayap di turnamen ini. Ketiga pemain itu adalah Noni Madueke, Pedro Neto, dan Tyreek George. Akan tetapi, untuk Tyreek George, nampaknya ia belum siap untuk bermain di level tinggi dan harus dimainkan secara perlahan karena skill yang ia miliki tentu belum setara dengan Lamine Yamal yang sudah bermain di level tertinggi meskipun usianya baru menginjak 17 tahun. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah dengan skuad rotasi seperti ini, Chelsea masih tetap mampu mengalahkan Flamengo? Tulis jawaban kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu pemain Flamengo yang wajib diwaspadai. Di pembahasan kedua, yaitu pemain yang wajib diwaspadai. Skuad asuhan Filipe Luis memiliki pemain-pemain yang cukup berbahaya yang bisa mengancam gawang Chelsea. Pemain-pemain veteran yang melalang buana di benua Eropa seperti Alex Sandro yang bersinar bersama Juventus, Danilo Luiz da Silva bersama Real Madrid dan Manchester City. Lalu ada Everton Sousa, ujung tombak yang pernah bermain di Benfica. Dan yang terakhir yaitu pemain yang sangat familiar di mata fans Chelsea, yaitu Jorginho Frello. Gelandang bertahan yang memiliki keahlian dalam mengatur tempo permainan menjadi figur penting dalam skema Filipe Luis. Moises Caicedo dan Romeo Lavia akan menghadapi lawan yang sepadan pada pertandingan ini. Saran untuk para pemain Chelsea ketika menghadapi pemain-pemain veteran, mengandalkan fisik saja tentu tidak akan cukup karena mereka sangat berpengalaman menghadapi itu. Skuad Chelsea yang banyak diisi pemain-pemain muda
mereka harus mengkombinasikan dengan cerdik antara fisik dan otaknya jika ingin mengalahkan Flamengo pada pertandingan nanti. Prediksi formasi sudah dibahas, pemain yang wajib diwaspadai juga sudah dibahas. Kita lanjut ke pembahasan ketiga, sekaligus yang terakhir, yaitu prediksi jalannya pertandingan. Di pembahasan ketiga, sekaligus yang terakhir, yaitu prediksi jalannya pertandingan. Enzo Maresca harus melakukan sedikit perubahan dalam konteks pendekatan permainan sejak menit awal. Jika di pertandingan melawan Los Angeles FC, tempo cenderung lambat, maka ketika menghadapi Flamengo, tentu pendekatan seperti itu akan menjadi bumerang untuk kubu The Blues. Sama-sama memetik kemenangan di pertandingan awal, kedua tim saling ingin mengalahkan di pertandingan kedua ini demi lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak knockout. Chelsea sebisa mungkin harus menghindari skema mengejar ketertinggalan karena tim dari Amerika Latin terkenal akan drama telenovelanya ketika mereka sedang unggul, yaitu berpura-pura jatuh untuk mengulur-ulur waktu pertandingan. Tancap gas dari awal, lalu incar gol cepat, lalu defense dengan kompak, sepertinya saran yang paling bagus untuk menghadapi pertandingan ini. Robert Sanchez diharapkan untuk tetap menunjukkan performa yang hebat seperti saat melawan Los Angeles FC. Semoga juga di pertandingan ini, striker baru Chelsea, yaitu Liam Delap, mampu mempersembahkan gol pertamanya untuk The Blues. Setelah memberikan assist pertama untuk Chelsea di pertandingan yang lalu, tentu target berikutnya dari Liam Delap adalah mempersembahkan gol pertama untuk The Blues. Prediksi kami untuk pertandingan ini adalah 2-0 untuk keunggulan Chelsea. Kalau menurut kalian Blues, berapa prediksi skor Chelsea versus Flamengo menurut kalian? Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar Blues. Berikut adalah preview pertandingan Chelsea versus Flamengo. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung melalui aplikasi The Zone, DAZN secara gratis pada hari Sabtu jam 2 dini hari. Yang perlu kalian lakukan adalah download aplikasinya, lalu mendaftar seperti biasa, dan kita bisa menyaksikan seluruh pertandingan turnamen FIFA Club World Cup secara gratis. Semoga The Blues mampu meraih kemenangan melawan Flamengo dan lolos ke babak knockout. Sebagai intermezzo dan penutup di episode ini, pesan dukungan ingin kami sampaikan kepada winger Chelsea dari negara Ukraina. Beberapa hari yang lalu, The Athletic merilis update mengenai kasus Mikhailo Mudryk. Mikhailo Mudryk telah didakwa positif melakukan doping dan sepertinya ia akan mendapat hukuman 4 tahun dilarang melakukan aktivitas sepak bola. Semoga Mudryk akan melakukan banding dan hukuman 4 tahun akan diturunkan menjadi sesingkat mungkin. Sebagai fans Chelsea, pesan dukungan moral ingin kami sampaikan kepada Mudryk. Semoga ia lekas kembali ke dunia sepak bola secepatnya dan kembali bermain untuk Chelsea. Kami pernah mengulas mengenai kasus doping Mudryk di episode kami yang lalu. Untuk fans Chelsea yang ingin menonton videonya, kami akan sematkan linknya di kolom deskripsi. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.